Ini adalah baut yang harganya itu kira-kira 2 juta rupiah. 1, 2. Oh! Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Saya sekarang berada di sebuah toko sepeda, Nio Bike Lab. Pasti teman-teman nanya, loh ngapain Om Fitra mau nge-review sepeda? Yes, saya bukan reviewer sepeda, bahkan reviewer motor juga bukan. Saya mobil, biasanya konsentrasi ke mobil. Tapi kenapa sekarang hari ini saya ke Nio Bike Lab ini? Karena mereka punya satu sepeda spesial yang sangat erat hubungannya ke legenda otomotif, khususnya mobil. Dan sepeda ini dijual dalam jumlah sangat terbatas di dunia dan kita mendapatkan satu, dan ini satu-satunya di Indonesia, setidaknya sampai saat video ini dibuat. Kita lihat. Ini dia sepedanya, vintage Shelby electric bike. Dan nama Shelby di tengah-tengahnya itu bukan sembarangan, karena memang ini adalah sepeda listrik yang dibuat dengan filosofi serta nilai historis dari seorang Carroll Shelby. Siapa sih Carroll Shelby buat teman-teman yang belum tahu? Carroll Shelby itu adalah pembalap Amerika di tahun 50-an, dan di tahun 60-an dia memutuskan untuk menjadi engineer dan membangun mobil-mobil untuk balap, khususnya mobil Amerika yang dibuat lebih bertenaga, lebih berotot, dan dia sangat terkenal di film Ford versus Ferrari ketika dia berhasil membuat Ford mengalahkan Ferrari di ajang balap ketahanan Le Mans, juara 1, 2, 3 dengan Ford GT40. Sejak itu nama Carroll Shelby melegenda, bahkan sampai sekarang pun kolektor mobil di Indonesia banyak yang mengkoleksi Shelby GT500 yang seperti ini bentuknya, dan itu mobil yang vintage, jauh teknologinya dibandingkan sekarang, bawanya juga mungkin nggak terlalu enak, tapi nilai historisnya luar biasa. Nah, kalau ini berbeda, ini adalah sepeda yang modern tapi dengan desain yang Shelby sekali. Anda bisa lihat di sini ada lambang kobranya khas Shelby, ada tulisan Shelby, kemudian ada stripe hitam 2 buah di sini, sama seperti mobil-mobil Shelby ada stripe-nya. Kemudian bannya Anda bisa lihat pakai white wall, jadi ini seperti di zaman dulu. Kemudian di belakang ini kayak spoiler mobil ya, ada kayak ducktail-nya seperti itu. Tapi sepeda ini bukan cuman masalah fashion, tapi sepeda ini juga punya teknologi dan performa yang luar biasa. Makanya saya nggak cuma mau mereview sepeda ini, tapi juga saya nanti akan membawa sepeda ini untuk berjalan. Sepeda ini, motor listriknya itu punya tenaga sekitar 1 HP. Dan itu cukup buat melajukan sepeda ini sampai kecepatan kira-kira 30 km per jam. Tapi seiring dengan semangat Shelby di mana performa itu adalah utama, sepeda ini memiliki sesuatu yang dinamai race mode. Dan race mode itu bisa membuat sepeda ini memiliki tenaga lebih besar dan berjalan lebih kencang. Serta mengaktifkan race mode-nya itu adalah yang paling keren di sebuah sepeda atau bahkan motor listrik atau kendaraan listrik apapun. Karena normalnya di sini hanya ditutupi plastik atau karet. Ini baterai nih, baterai yang dibuat seperti mesin V. Tapi ini adalah option kalau di Amerika tempat sepeda ini dibuat di Los Angeles. Ini adalah baut yang harganya itu kira-kira 2 juta rupiah. Apa fungsi baut ini? Fungsi baut ini adalah untuk mengaktifkan software di power managementnya ini. Jadi sebenarnya sepeda ini sudah dirancang dengan 2 software. Satu software untuk street mode, satu yang untuk race mode. Dan mengaktifkannya bukan dengan memencet-pencet di layarnya, tapi dengan memasukkan baut ini sini. Nah, dan sekarang sepeda ini bukan lagi memiliki 1 HP, tapi memiliki 4 HP, dan top speednya itu bisa sampai 50 km per jam, dan torsi pada saat tarikannya itu luar biasa, 0 sampai 50 km per jam kira-kira di 10 detikan.
Dan caranya itu loh, caranya tuh mechanical sekali gitu. Itu bener-bener kayak zaman dulu kalau mobil mau kenceng, wah kita mesti dicun apanya. Nah ini race-mode-nya di sini. Keren banget. Ini sepeda bobotnya nggak berat-berat amat, walaupun kelihatannya ini sepedanya kokoh ya, emang kokoh sekali. Ini beratnya 40 kg. Jadi seperti ini kita masih enteng kalau kita angkat ya 40 kg. Cukup berat, tapi tidak sampai berat sekali. Sepeda ini jumlahnya sangat terbatas. Di dunia hanya diproduksi 300 dan satu unit ini ada di Indonesia. Jadi harganya juga nggak murah. Harganya ini sepeda mencapai 150 juta rupiah dan hanya ada satu. Dan ini unit yang ini tidak dijual karena oleh pemilik Nio Bike-nya, Nio Bike Lab-nya itu langsung dipakai buat sendiri. Tapi kalau teman-teman ada yang berminat, bisa langsung pesan ke Nio Bike Lab di sini. Kalau persediaan di dunianya masih ada, jadi mesti buru-buru. Tapi sebelum beli, sebelum Anda memutuskan untuk beli sepeda ini, kita tes dulu seperti apa rasanya naik sepeda harga 150 juta rupiah dengan filosofi dari legenda otomotif dan hanya ada satu unit di Indonesia, satu dari 300 di dunia. Sekarang kita ke tempat yang proper untuk mencoba sepeda ini. Nah ini enaknya karena ini kategorinya sepeda, ini bukan motor, masih ada kayuhannya. Jadi nggak perlu SIM C, nggak perlu plat nomor, dan Anda bisa langsung jalan kapan aja. Dan sebenarnya juga tidak diwajibkan pakai helm, cuman mengingat ini kencang, saya mendingan pakai helm deh buat jaga-jaga. Oke, nah ini sebenarnya bisa langsung kita mainin, tapi saya mau nyalain sistem elektriknya dulu. Oke, sekarang kita langsung jalan. Nah ini saya pakai assist nomor 1, jadi ini sepeda ini giringnya tuh kecil ya di belakang, jadi bener-bener ini buat high speed. Jadi pertamanya agak berat, tapi karena ada assist ya enak, jadi enteng. Nah ini, atau sekarang assist-nya saya matiin. Nah ini agak berat, nah ini pas nih buat olahraga. Jadi kalau misalnya mau olahraga seperti ini, tidak ada assist sama sekali dari mesin listriknya. Tapi kalau Anda lagi iseng pengen nyusul teman Anda yang pakai sepeda keren-keren itu, tinggal gini. Kencang, oh ini kencang. Dan kalau saya lagi ngerem kayak gini, pakai rem belakang, dia regeneratif. Jadi dia mengumpulkan energi kinetik itu jadi energi listrik lagi. Ini lucu rasanya. Saya pakai assist yang 5 ya. Jadi assist yang 5 tuh kita nggak perlu pakai pedal throttle-nya ini. Kita kayu aja langsung. Wow, kayak pakai turbo. Wah ini menyenangkan sekali. Karena kalau kita pakai mode yang paling kencengnya 1, 2. Oh! Ini sekencang motor ini sih. Nggak ada spion, mesti hati-hati. Coba kita coba top speednya yuk. Yuk kita coba top speed. Ayo. Kalah, yang bukan Shelby kalah. Kalau nunduk lebih kenceng lagi. Astaga. Saya tadi pas mulai itu odometernya baru 0 km. Ini belum pernah dipakai sama sekali sama siapapun. Sekarang udah 1 kilo jalan. Wow, kenceng loh ini sepeda. Oke, jadi kalau kita ngayu secepat-cepatnya tuh paling kita mampu 32 km per jam atau 20 mile per hour karena ini mile hitungannya. Tapi begitu kita gaspol pakai motor listriknya itu langsung 36,7 mile per hour. Dikaliin 1,6 itu di atas 50 km per jam.
Jadi ini sepeda top speednya itu mirip sama motor listrik. Tapi bedanya sama motor listrik, ini bisa kita pakai buat olahraga. Dan enaknya setelah kita selesai olahraga kita bisa naik jalan ke tempat yang jauh dan pulangnya tinggal pakai listrik. Nah, seperti ini santai sekali. Pulangnya nggak capek dan dia jangkauannya juga lumayan jauh. Sebenarnya jangkauannya dia tuh tergantung cara Anda berkendara dan tergantung Anda pakai level assist yang berapa. Kalau misalnya Anda pakai listrik terus, kira-kira jangkauannya 60 km. Jauh loh 60 km. 40 mile soalnya. Nah, kalau misalnya Anda itu cuman pakai assist yang kecil, assist 1 atau 2, dia bahkan bisa sampai 100 km sepeda ini. Ini buat olahraga oke, buat jalan-jalan oke, buat lifestyle oke, keren banget ini ada Shelby di sini. Dan bener-bener ini videographer Revi pakai yang vintage elektrik juga yang bukan Shelby. Kalah top speednya. Oke Rev, kita adu yuk. Bentar ya. Masukin yang level 5. 1, 2, 3. Tuh, kalah dia. Wah. Jadi nggak ini ya. Jadi nggak percuma sepeda ini menyandang nama Shelby gitu ya. Karena dia benar-benar performanya bagus juga. Bukan cuma modelnya. Nggak ada suara V8-nya aja. Wah, asik nih sepeda. Apalagi power assist-nya tuh bikin kita bisa olahraga tapi nggak bikin kita kelelahan gitu. Nah, lewat jalanan bumpy seperti di depan ini juga oke. Nah, karena dia bagian depannya itu udah pakai shock breaker. Sedangkan kalau di Amerikanya itu ini optional, tapi ternyata yang dimasukin ke Indonesia udah pakai optional shock breaker depan. Jadi getaran di jalan tuh lebih halus. Ayo mau naik sepeda sampai 100 kilo juga oke pakai ini. Kayaknya emang kalau mau olahraganya berat ya, pakai no assist sama sekali, 0. Nah ini kayak sekarang ini bener-bener kayak naik sepeda beneran. Berat-beratnya mirip. Dan kita yang tahu sendiri begitu capek, tambahin assistnya. Enteng. Kalau kita capek lagi, kita lepas aja. Kayuhannya kita pakai gas. Hihi. Ini sepeda benar-benar all-rounder ya, seperti tadi saya bilang. Bisa buat olahraga, bisa buat lifestyle. Kemudian juga dia bisa buat jalan jauh. Dan yang paling penting karena dia modelnya kayak mountain bike gini, jadi dia juga bisa jalan ke luar aspal. Apalagi bannya juga udah mendukung. All-rounder banget ini sepeda. Sepeda ini bisa memenuhi semua kebutuhan. Cuman Anda nggak bisa goncengin pasangan karena nggak ada goncengan. Enak banget. Dan bedanya sama motor listrik ya itu. Kalau motor listrik kehabisan baterai mesti didorong atau di-charge di rumah warga setempat. Kalau ini begitu habis ya udah tinggal dikayuh aja. Nah ini si Rev ini sekarang top speed nih dia nih. Top speed ya Rev? Oh belum. Ini mau sepeda balap mana juga lewat sama ini. Temen Anda beli road bike yang 200 juta yang enteng. Mungkin bisa lari 40, 50. Kalau di trek lurus kayak gini, belum kalau udah capek. Ini nggak perlu ngeluarin keringat, tinggal gas. Jadi, dan ini untuk ngecharge-nya juga cepet ya, walaupun dia range-nya bisa 60 sampai 100 km. Tapi ngecharge-nya itu cuma butuh 4,5 jam. Jadi benar-benar pas malamnya sebelum mau main sepeda di-charge, pagi-paginya pasti udah penuh. Dan kalau cuma buat keliling-keliling kompleks, kayaknya sehari juga nggak bakal habis baterainya. Ini aja dari tadi nggak berkurang sama sekali. Udah digeber, udah jalan berapa kilo sekarang nih? Udah jalan 3 mile. Udah hampir 5 kilo jalan. Berkurang 1 bar pun nggak, padahal ini ada 5 bar. Emang jauh nih jangkauannya, karena baterainya gede, lihat nih.
Biasanya kan baterai itu disembunyiin, karena baterai itu kan kecil, baterai itu disembunyiin. Nah ini baterainya nggak disembunyiin, dia gede baterainya 1,3 kWh. Itu 1,3 kWh tuh kalau di Hyundai Kona saya aja tuh itu bisa jalan 12-13 km, apalagi di sepeda yang bobotnya cuma 40 kilo. Mobil kan beratnya 1,5 ton lebih, makanya dia bisa jauh. Dan baterainya itu ditaruh tuh keren gitu loh, jadi kayak mesin V di sini, kayak mesin V2. Dan nggak malu-maluin karena begitu digas, saya saranin Anda pakai helm ya kalau beli sepeda ini, karena ini sepeda dengan kemampuan motor ini, dengan kepraktisan seperti sepeda. Dan sama kayak mobil balap, ini shock breakernya juga adjustable ya, jadi kalau di jalan halus seperti ini kita bisa kerasin suspensinya, tapi kalau nanti di jalan yang bertanah kita bisa bikin lebih lunak lagi, cuman di sini ngaturnya. Ada lampu depan, kemudian dia juga ada lampu belakang supaya kalau malam juga aman. Yang nggak ada di sini klakson. Ada agak aneh aja kalau mobil sepeda seperti ini klaksonnya tuh cring-cring, kring-kring gitu. Terus nggak ada spion, tapi spion disediakan sebagai optional di sini. Kayak di Revit tuh ada spion tuh. Jadi bisa optional dan saya rasa sebaiknya pakai karena ini apalagi kalau mau main di jalan raya ya. Aduh, enak banget lihat pemandangan gini pakai sepeda, nggak ribet, nggak mengeluarkan emisi, kencang pula lagi. Aduh, posisinya juga enak, sepedanya juga nyaman. Nggak pengen berhenti rasanya naik sepeda ini. Dan ini cuacanya pas banget, agak mendung tapi nggak hujan, udaranya segar. Nggak pernah kepengen seperti ini saya ke sebuah sepeda dibandingin sepeda ini. Cuman apa kata istri? Beli sepeda 150 juta. Tapi buat teman-teman yang doyan sepeda mungkin ini menggoda sekali nih sepeda. Duh, cuma ada satu lagi di Indonesia. Mesti pesen lagi kalau misalnya mau, karena owner toko sepedanya sendiri yang tidak mau menjual ini. Tapi dia siap memesankan satu lagi dari luar kalau misalnya ada yang minat. Ini juga ya, tuas throttle-nya ini nih ergonomis banget gitu. Jadi kita nggak bikin pegel jempol gitu. Kita bisa tetap tempatin jempol di posisi normal sambil neken tuas throttle-nya. Ada gripnya lagi, jadi nggak capek nahan throttle-nya. Susul motor dulu. Nah ini satu lagi nih, kalau kita lari kenceng nih 50, 60 nih seperti ini, kita nyusul motor kita bisa bohongin dia. Kita pura-pura ngayu aja. Wih, santai banget tuh orang. Padahal pura-pura ngayu. Fun banget naik sepeda ini. Tapi ada satu yang harus diperhatikan. Ini bukan motor, jadi tidak ada kunci internalnya. Jadi kalau misalnya Anda habis main sepeda sama teman ke mall, ya cuma bisa taruh di parkiran sepeda dan nggak ada kuncinya. Jadi Anda harus beli kunci tambahan. Kalau nggak ini sepeda 150 juta bisa digondol orang karena nggak ada kuncinya. Nah terus tadi ada salah informasi, ternyata sepeda ini bukan cuma satu di Indonesia, tapi ada dua. Tapi yang kedua juga sudah dibeli orang, jadi dua-duanya sudah sold out. Jadi ya buruan pesan. Mereka mungkin masih bisa masukin lagi kalau 300 sepeda itu belum terjual habis di dunia. Dah, ayo sekarang kita balik lagi ke showroom. Nah, kalau teman-teman berminat, buruan pesen sepeda itu di Nio Bike Lab. Ini di daerah Lenteng Agung, bisa follow Instagramnya di sini ada. Dan semoga masih ada sepeda itu untuk dipesan dari Amerika. Tapi kalaupun tidak ada, di sini juga tersedia vintage electric bike, ada vintage tracker dan ada vintage scrambler yang sebenarnya secara teknologi tidak jauh berbeda dibandingkan vintage Shelby. Tapi memang hanya cat yang berbeda, tapi tetap memberikan excitement yang
serupa. Selain itu juga ada banyak merek-merek sepeda lainnya di sini, dan setiap kali Anda ke sini juga bukan hanya membeli sepeda, tapi juga akan ada konsultasi dengan expertnya sepeda mana yang paling cocok untuk Anda, kemudian aksesorisnya juga lengkap, dan ini ada after sales service-nya di sini, jadi bisa perbaikan juga, jadi after sales-nya juga tetap terjamin di sini. Jadi Anda nggak perlu pusing lagi kalau misalnya sepedanya mau dirawat atau diperbaiki, di sini ada semua. Jadi begitu aja video kali ini, mencoba sepeda yang sangat spesial dan memberikan rasa yang spesial juga saat membawa sepeda itu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.